Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Di sini sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiku billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini siapa yang gak masuk? Hadir semua. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca yel-yel terlebih dahulu agar belajar kita lebih semangat lagi. Siswa kelas 3. Siap. Siswa kelas 3. Siap. Siswa kelas 3. Siap. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 3 semuanya. Baik. Siaplah dari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Semangat gak belajarnya? Harus semangat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang membaca intensif dengan tema cerpen. Ada yang tahu membaca intensif itu apa? Tidak tahu. Membaca intensif adalah membaca yang dilakukan secara cermat, teliti, dan mendalam. Nah, jadi untuk membaca intensif ini, kalian tahu nggak gimana cara membaca intensif itu? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Contohnya seperti membaca cerpen. Cerpen itu apa, anak-anak? Cerita pendek. Oke. Di sini ada contoh dari cerita pendek. Oke. Sudah dapat semua? Itu adalah contoh dari cerpen. Apa itu dari cerpen? Oke. Jadi untuk kita memahami cerita pendek, silakan kalian membaca mulai dari sini ke belakang, dari sini habis itu ke sini ke belakang ya. Dalam rumah bisa apa saja yang berkontribusi. Sudah semua bacanya? Sudah. Nah, di sini ibu nilai satu-satu. Kalian membacanya sudah sesuai dengan membaca intensif tadi belum? Kan tadi membaca intensif adalah membaca secara teliti, cermat, dan mendalam. Di sini kalian belum membaca dengan teliti karena suaranya masih kecil dan belum cermat. Tahu nggak apa isi di dalam cerpen ini? Apa isi dalam cerpen ini apa? Nggak tahu karena kalian bacanya tidak dengan teliti. Jadi kita untuk memahami cerita pendek ini lebih mendalam lagi, di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini ada berapa siswa? Jadi kalau dibagi dua jadi 5. Baiklah, di sini kita sudah membagi menjadi dua kelompok. Oke. Kelompok pertama atau kelompok 1 itu ada Fadli, Fikri,
Ari, Tio, dan Iya. Dan kelompok 2 ada Tiara, Alicia, Amel, Rizky, dan Gapa. Oke. Di situ sudah ada LKS yang Ibu bagikan kan? Nah. Silakan kerjakan apa yang ada di LKS itu. Silakan kalian berdiskusi apakah di dalam cerita pendek itu dan menjawab pertanyaan yang ada di LKS tersebut. Sudah selesai belum hasil kerja kelompoknya? Sudah. Sudah dijawab semua? Sudah. Apa kalian sudah berdiskusi? Sudah. Jadi di sini setelah kalian berdiskusi, Ibu minta kalian satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil kelompok kali. Ya. Oke, di sini perwakilan dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Siapa namanya? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Apa yang dilakukan keluarga Sani pada hari Minggu? Membersihkan rumah. 2. Apa saja tugas masing-masing anggota keluarga ketika membersihkan rumah? Pak Andi bertugas membersihkan halaman, taman, dan mencuci mobil. Ibu Ani bertugas memasak. Mbak Tika mencuci piring dan Sandi bertugas mengepel ruangan di dalam mengatu. 3. Apa perintah Ibu Ani kepada Sandi agar Sandi mengambil pisau goreng, mencuci tangan karena tangan Sandi kotor? Siapa yang menumpahkan air di dalam ember? Sandi. Bagaimana keadaan rumah Sandi setelah dibersihkan? Rumah Sandi sangat indah dan asri. Oke, sudah selesai? Boleh tepuk tangan dulu buat temannya. Untuk kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang benar. 1. Apa yang dilakukan keluarga Sandi pada hari Minggu? Pada hari Minggu, Sandi dan keluarga membersihkan rumah. 2. Apa saja tugas masing-masing anggota keluarga ketika membersihkan rumah? Mereka memiliki tugas masing-masing. Pak Andi bertugas membersihkan halaman, taman, dan mencuci mobil. Ibu Ani bertugas memasak. Kita mencuci piring, dan Sandi bertugas menyapu dan membakar ruangan yang rumah. 3. Apa perintah Ibu Ani kepada Sandi agar Sandi mengambil pisau goreng, mencuci tangan terlebih dahulu? 4. Siapa yang menumpahkan air di dalam ember? Sandi. 5. Bagaimana keadaan rumah Sandi setelah terlihat bersih dan indah? Boleh tepuk tangan dulu buat temannya. Baiklah, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, di situ apa yang kalian dapat dari cerita pendek itu? Membersihkan rumah. Itu terjadi pada hari apa? Di situ siapa saja yang ada di dalam anggota rumah itu namanya siapa-siapa? Bu Ani, Mbak Sandi, Dita, sama Sandi. Kalau Ibu Ani bertugas jadi apa di situ? Masak. Ibu Ani bertugas Masak. Kalau Pak Sandi, Mencuci mobil. Bapak apa bukan Sandi dong? Sandi itu adalah anaknya. Bapaknya siapa namanya? Pak Andi. Pak Andi bertugas apa di situ? Mencuci mobil. Mencuci mobil. Selain mencuci mobil, Menyapu halaman. membersihkan halaman dan mencuci mobil. Kalau kita mencuci piring. Kalau ibunya siapa namanya tadi? Ibu Ani bertugas apa? Memasak. Di situ apa yang memasak? Pisang goreng. Nah, di situ tadi ada Sandi yang dari Sandinya bertugas apa? Pas mencuci piring, mengepel. Berarti dalam keadaan tangannya bersih apa kotor? Nah, di situ tadi Sandi tiba-tiba lari ke dapur ingin mengambil pisang goreng. Di situ apa yang diperintahkan Ibu Ani tadi? Mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena tangannya kok. Kalau misalnya kita makan,
kita kotor itu kenapa? Boleh tidak? Tidak boleh. Nggak boleh karena tangannya ada bakterinya. Nanti kalau misalnya kita makan dalam keadaan tangan kita kotor, bakteri yang ada di tangan kita itu akan masuk ke tubuh kita. Itu nanti kita menjadi sakit kalau misalnya bakterinya masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau sebelum makan itu wajib nggak cuci tangan? Wajib. Karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. dan kesehatan. Kesimpulan atau pesan moral yang kita dapat dari cerita pendek itu adalah keluarga yang saling tolong menolong, keluarga yang saling tolong menolong, saling menjaga, saling peduli dan saling menyayangi. Keluarga adalah salah satu harta yang paling berharga di dunia. Karena tanpa keluarga kita tidak bisa jadi apa-apa. Jadi di dalam rumah itu kita harus wajib banget yang namanya saling menolong, saling menyayangi, saling menjaga dan saling perhatian dan peduli. Dan di dalam cerita pendek itu tentang kebersihan. Kebersihan adalah suatu bagian dari iman dan kesehatan. Kenapa kita harus membersihkan rumah? Karena akan membuat rumah menjadi nyaman, rapi dan indah. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi ada nggak yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Untuk pelajaran hari ini Ibu selesaikan sampai di sini. Dan di situ buka halaman 5. Silakan. Di situ ada soal. Kalian silakan kerjakan di rumah dan besok dikumpul. Oke. Sebelum silakan dimasukkan bukunya. Sebelum kita pulang ke rumah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini yang kita dapat akan menjadi ilmu dan menjadi bekal untuk kita. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya sebelum pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.